Direktorat Cyber Barreskrim Polri menangkap Ustadz Yahya Waloni atas dugaan penistaan agama di rumahnya di daerah Cibubur, Jakarta Timur pada Kamis 26 Agustus 2021. Ketika semua ujaran-ujaran itu kemudian mencederai orang lain, kemudian menyakiti orang lain, maka lafal-lafal yang keluar dari para mubalik. Polri melakukan penangkapan terhadap sosok penceramah Yahya Waloni pada hari ini, Kamis 26 Agustus 2021. Yahya ditangkap oleh tim dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Ia ditangkap terkait perkara dugaan ujaran kebencian berdasarkan sara. Siapa saja yang menghujat, siapa saja yang mencaci, siapa saja yang menghina, dibully. Dia ngomong juga di Google, setelah Gus Nur, upayakan polisi tangkap Refli Harun dan Ustadz Waloni. Kibulin, kau kalau tidak senang dengan Yahya Waloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku pukul sampai mati. Insya Allah saya siap. Kapan dan di mana saya siap. Jangan main nantang-nantang begitu. Penangkapan ini dibenarkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono. Ia menyebutkan pelaku ditangkap di rumahnya pada sore tadi. Rusdi juga membenarkan Ustadz Waloni ditangkap terkait kasus ujaran kebencian yang didasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Jadi, meski umat Kristen meyakini Yesus sebagai anak Tuhan dan mengimani Bunda Maria sebagai ibu Tuhan, Nabi sama sekali nggak mengejek dan menghina keyakinan tersebut. Sebelumnya diberitakan komunitas masyarakat cinta pluralisme melaporkan Ustadz Yahya Waloni atas dugaan penistaan agama ke Barreskrim Polri. Koordinator Masyarakat Cinta Pluralisme Christian Haryanto dalam keterangannya menyatakan ceramah Ustadz Yahya dipersoalkan usai menyebut Injil sebagai fiktif alias palsu. Kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin. Agama itu, semua agama mengajarkan persaudaraan semanusia. Saya kira inilah esensi dari lakum dinukum waliyadin. Angkat ini kursi gereja ini, ganti kursi Islam. Itu di gereja cocok, di masjid tidak boleh. Hal inilah dianggap sebagai tindakan ujaran kebencian berdasarkan sara. Yahya diduga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kita doakan saja supaya Pak Jokowi ini segera menyerah dan mengundurkan diri lah. Hancur-hancuran negara ini. Allahu Akbar. Ini pertanda buruk. Bayangkan dalam sebuah majelis, dalam sebuah pengajian yang dibicarakan cuma tentang bagaimana buruknya Jokowi, bagaimana hancurnya ekonomi, bagaimana hutang negara. Itu ada di sebuah majelis-majelis agama sekarang ini. Kan lucu, di mana agamanya? Nggak ada. Yang ada agamanya itu hanya aksesoris. Selama hampir 2 tahun COVID itu nggak pernah saya pakai masker, nggak pernah salaman di mana-mana, nggak pernah takut saya. Karena saya tahu itu omong kosong semua. Saya ingat kata-kata yang memuakan dalam ceramah Yahya Waloni itu. Sengaja kutabrak anjing itu sampai pincang kakinya. Katanya bangga. Saat saya mendengar ceramah itu hanya ada satu kata yang bisa saya ucapkan. Dasar anjing. Tim Barreskrim Polri menangkap Yahya Waloni. Yahya Waloni ditangkap di kawasan Cibubur. Berdasarkan informasi yang dihimpun detik.com, Kamis 26 Agustus 2021, Yahya Waloni ditangkap oleh tim Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai detail penangkapan ini. Yahya Waloni sebelumnya dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Yahya Waloni dinilai menista agama dalam ceramah yang menyebut Bimbel itu palsu. Pelaporan tersebut tertuang dalam laporan polisi nomor LP_00287/4 Romawi/2021/Barreskrim.
Yahya Waloni dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu atau antar golongan atau sara. Dalam kasus ini, Yahya Waloni dilaporkan bersama pemilik akun YouTube Tridatu. Dalam video ceramah itu, Yahya Waloni menyampaikan bahwa bimbel tak hanya fiktif, tapi juga palsu. Di dalam laporan polisi tersebut, mereka disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 45A junto pasal 28 ayat 2 dan pasal 156A KUHP. Diketahui sebelumnya, kasus penghinaan terhadap agama Kristen oleh Ustadz Yahya Waloni mengundang reaksi dari berbagai kalangan, tidak terkecuali Habib Hussein Shihab. Dilansir dari rri.co.id, Habib Hussein Shihab dan masyarakat cinta pluralisme melaporkan Yahya Waloni ke Bareskrim Polri pada Selasa 27 April 2021 kemarin. Laporan tersebut merupakan reaksi dari beragam ceramah Yahya Waloni selama ini yang berisi tentang penghinaan terhadap agama Kristen. Di tengah semakin maraknya penghinaan terhadap agama saat ini, banyak masyarakat yang resah dengan situasi seperti ini. Apalagi baru-baru ini, publik tanah air digegerkan oleh viralnya video MKC yang menghina agama Islam. Karena aksinya menghina Muslim, penistaan terhadap agama, Muhammad Kece pun ditangkap Bareskrim Polri. Habib Hussein mengatakan pelaporan yang dilakukan terhadap Yahya Waloni karena melakukan penistaan agama. Per hari ini kita sudah laporkan Yahya Waloni terduga penista agama Kristen dan ujaran kebencian atas nama sara di Bareskrim Polri, kata Habib Hussein di akun Twitternya yang dilihat Rabu 28 April 2021. Pelaporan yang dilakukan Habib Hussein dan masyarakat cinta pluralisme mendapat dukungan dari mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan. Harus kita tegakkan hukum dengan benar, kata Ferdinand di akun Twitternya menanggapi unggahan Habib Hussein. Sebelumnya, Ustadz Yahya Waloni mengaku tak takut jika seumpama ada pihak yang menjebloskannya ke penjara. Yahya Waloni diketahui kerap melontarkan ucapan kontroversial lewat ceramahnya. Pernyataan itu diungkap pria yang mengaku mantan pendeta itu saat berdakwah baru-baru ini. Waloni bahkan mengaku jika seandainya akan diproses secara hukum, dia lebih baik minta hakim untuk ditembak mati ketimbang meringkuk di penjara. Sebelumnya, pihak istana melalui tenaga ahli utama kantor kepresidenan atau KSP Ali Mukhtar Ngabalin merespon perihal banyaknya desakan untuk menangkap pendakwah Yahya Waloni. Bahkan, berbagai pihak terus mendesak untuk menangkap Yahya Waloni lantaran diduga melakukan penistaan terhadap agama lain. Karena itu, Ngabalin pun mengungkapkan mengapa hingga kini Yahya Waloni belum diusut. Menurutnya, saat ini banyak tokoh-tokoh nasional yang kerap diseret oleh Yahya Waloni dalam ceramah kontroversialnya. Yahya Waloni itu menyebut jelas-jelas nama Ali Mukhtar Ngabalin, Tuan Guru Bajang, Kiai Ma'ruf Amin, dan Megawati Soekarno Putri dalam pidato-pidatonya. Ujarnya dalam acara bertajuk Catatan Demokrasi yang disiarkan oleh YouTube TV One. Lanjutnya, ia mengatakan jika salah satu pihak dapat melaporkan Yahya Waloni, nanti akan muncul isu bahwa adanya kriminalisasi terhadap ulama. Kalau saya laporkan dia sebagai korban ini, apa yang keluar? Melakukan kriminalisasi pada ulama, tambahnya. Karena itu, menurutnya, jika dirinya yang melaporkan ke pihak berwajib akan menyeret nama pemerintah, dan takutnya pemerintah akan dikambing hitamkan karena masalah ini. Tapi kalau saya datang langsung ke Bareskrim, kemudian saya lapor, pasti dibilang, oh ini dibilang orang pemerintah, ini penistaan terhadap ulama, kriminalisasi, ujarnya. Lebih lanjut, ia juga meminta agar logika serta hati nurani dapat dikedepankan perihal ceramah Yahya Waloni.
Dia baru membaca 1 lembar sudah seperti ulama besar. Kemudian tidak ada 1 mimbar pun yang dia pakai dengan menghujat dan caci maki, ucap dia lagi. Sambungnya, ia juga meminta agar kasus penistaan agama diduga dilakukan oleh Yahya Waloni ditangani oleh pihak kepolisian. Perseteruan Ustadz Yahya Waloni dan Ali Mukhtar Ngabalin cukup menghebohkan publik tanah air. Kedua tokoh itu saling menyerang setelah Mukhtar Ngabalin mengeluarkan statement yang meminta polisi menangkap Yahya Waloni. Komentar Ngabalin membuat Yahya Waloni geram, bahkan dia menantang Ngabalin untuk duel hingga mati. Waloni pun menyarankan lokasi duel kepada Ngabalin. Begitu Gus Nur ditangkap, si munafik ngomong, namanya mubalik terkenal di Indonesia, mubalik terbesar, Kibulin, jelas Ustadz Waloni. Setelah ditelusuri, kemarahan Waloni muncul lantaran kesal dengan Mukhtar Ngabalin yang meminta polisi untuk menangkap dirinya. Kibulin, dia itu ngomong juga di Google setelah Gus Nur upayakan polisi tangkap Refli Harun dan Ustadz Waloni, ujar Ustadz Waloni. Menanggapi tantangan duel Ustadz Yahya Waloni, sekelompok pemuda yang mengaku keluarga Mukhtar Ngabalin mengingatkan Waloni supaya tidak merespon masalah tersebut secara berlebihan. Kami ini semua adalah keluarga besar Abang Ali Mukhtar Ngabalin. Kami ingin sampaikan kepada Ustadz Yahya Waloni, ujar salah seorang pemuda dalam video yang diunggah melalui Twitter itu. Pemuda tersebut juga mengingatkan kepada Ustadz Waloni bahwa dirinya merupakan seorang ustadz, sehingga jangan berlagak seperti preman. Terkait dengan pernyataan yang mengundang orang tua kami, duel sampai mati, kami hanya ingin sampaikan kepada ustadz, ingat, Anda seorang ustadz, bukan preman, tegas pemuda tersebut.